Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bulan dalam program acara Bincang Kita yang akan memberikan isu dan tema yang menarik dan menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi yang kompeten di bidangnya. Dan senang sekali hari ini ada yang luar biasa pemirsa setia Mek TV. Hari ini kita nggak berada di studio, melainkan kita langsung ke tempatnya TNI Angkatan Udara Luoleo. Dan hari ini juga saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dari Bapak Antonius selaku Komandan Lanut Angkatan Udara ya. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Oke, bisa ya kita melakukan perbincangan di seputar Angkatan Udara. Oke, luar biasa. Namun sebelum itu pemirsa Mek TV di rumah atau dimanapun Anda berada yang sempat menonton tayangan ini, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang hangat dan luar biasa ini terkait dengan Angkatan Udara, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber saya nih untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Perkenalkan, nama Antonius Adi Nurwahyono, pangkat Kolonel Penerbang. Saya di sini mendapatkan jabatan selaku Komandan Lanut Luoleo. Demikian. Oke, baik. Sapaan akrabnya mungkin saya bisa panggil Bapak Anton atau? Boleh. Oke, Bapak Anton ya. Selaku komandan nih Pak Angkatan Udara di Luoleo, bagaimana apa sih tugas Bapak, tugas Angkatan Udara dalam menjaga langit Indonesia? Baik, terima kasih. Di sini mungkin bisa saya jelaskan ya. Tugas daripada TNI Angkatan Udara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana di situ ada pasal 10 mengatakan bahwa tugas TNI AU adalah yang pertama melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. Kemudian menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kemudian yang ketiga melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. Dan terakhir adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Itulah yang merupakan tugas daripada TNI Angkatan Udara. Demikian. Sudah tertuang sangat jelas dalam pasal 34 tahun 2004 terkait tugas dari Angkatan Udara. Iya. Namun begini Pak, lantas apa sih yang menjadi kendala yang paling berat nih ketika kita menjadi pertahanan dalam Angkatan Udara di langit Indonesia terkhusus di Sulawesi Tenggara? Untuk kendala di saat ini, jadi kalau kita melihat daripada wilayah nasional kita yang terdiri dari beberapa ribu daripada pulau ya, kalau kita ketahui dari mulai Sabang hingga Merauke, kemudian dari Sangitta Laut sampai Pulau Rote, itu sangat luas sekali, sehingga di dalam menjaga wilayah keudaraan yang ada di Indonesia ini sangatlah tanggung jawab yang sangat besar dari TNI AU. Sehingga dengan kondisi kita ketahui kondisi yang ada di Indonesia ini khususnya untuk keuangan, kita tahu kemarin 2 tahun terakhir kita mengalami COVID-19, sehingga di dalam keuangan untuk pembinaan atau mungkin pengembangan yang ada di TNI khususnya, tak lupa juga TNI Angkatan Udara itu mengalami permasalahan yang cukup berat, khususnya di dalam, karena wilayah yang besar tadi yang saya sampaikan, bahwa kita membutuhkan adanya alutsista yang sangat banyak. Dan saat ini kalau kita boleh bilang masih dalam keterbatasan di dalam pengelolaan, baik itu pemeliharaan, kemudian di dalam pengembangan, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang hubungannya dengan TNI Angkatan Udara. Itu yang sangat susah saat ini. Apalagi tahun baru-baru ini kita baru saja memasuki era new normal ya Pak. Karena habis terkena ini impact-nya dunia, nggak cuma di Indonesia, apalagi di Sulawesi Tenggara, melainkan seluruh dunia merasakan yang namanya pandemi COVID-19. Nah, baru-baru ini juga kita
melaksanakan yang namanya hidup new normal kembali seperti semula karena itulah tadi coronavirus yang menyerang seluruh umat manusia di seluruh dunia dan tidak hanya di Indonesia, dan ini juga menjadi tantangan berat ya untuk Angkatan Udara terkait hal tersebut. Lantas Pak, bagaimana untuk tahun ini TNI Angkatan Udara dalam menjalankan programnya, program utama tahun ini yang dijalankan untuk Angkatan Udara? Kalau yang kita laksanakan sekarang ini, dengan adanya tadi yang saya sampaikan, jadi permasalahan yang ada, kita tetap fokus terhadap pengembangan daripada alutsista yang ada, khususnya untuk pesawat-pesawat yang kita miliki. Iya. Karena apa? Karena tugas kita tadi, di dalam menjaga pertahanan udara kita, itu membutuhkan alutsista yang sangat besar. Iya. Dan dengan keterbatasan yang ada, tentunya dari pimpinan TNI Angkatan Udara, salah satunya adalah fokus di dalam pengembangan alutsista yang ada di TNI Angkatan Udara. Demikian. Dalam pengembangan alutsista nih Pak, kira-kira dalam masalah yang dihadapi terkait di Angkatan Udara mengenai problem-problem yang semisalnya di langit Indonesia terjadi, tindakan seperti apa yang misalnya Angkatan Udara ambil ketika terjadi problem? Problem dalam hal apa ini? Keamanan. Oke, keamanan. Jadi memang betul. Jadi di sini memang ada yang namanya kita pertahanan nasional, di mana salah satunya adalah ada namanya satuan radar. Satuan radar adalah pendeteksi daripada bila mana di situ terdapat pesawat-pesawat asing atau pesawat-pesawat yang tidak diketahui atau tidak memberikan informasi di saat dia akan melewati wilayah kita, atau melintas di wilayah kita. Nah, bila mana itu ada di dalam radar, kedapatan poin atau titik yang seperti itu nanti akan ada dia melaporkan ke Kooputnas. Di Kooputnas nanti akan diadakan penindakan. Mereka akan memberangkatkan beberapa pesawat tempur untuk mendeteksi di wilayah tersebut, dikejar, dideteksi. Bila mana dia diminta untuk menjauh atau menerbangkan pesawat dia itu keluar dari wilayah kita, kalau mereka mau, mereka silakan untuk keluar. Diloloskan. Ya, istilahnya dikasih tahu bahwa ini wilayah Indonesia, Anda tidak berhak untuk melintas. Nah, kalau mereka keluar, ya akhirnya sambil dipantau. Tapi kalau mereka tetap tidak mau, ya kita ada namanya force down. Jadi pemaksaan untuk diturunkan di wilayah kita. Demikian. Itu salah satu tindakan kalau terjadi pelanggaran pesawat udara yang melintas di wilayah kita. Oke, luar biasa. Berarti memang Angkatan Udara menjadi salah satu pion utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Betul. Jadi di dalam namanya kalau kita bilang kegiatan kampanye militer, khususnya kalau kita adanya kejadian yang membutuhkan, dalam arti kata perang. Salah satu unsur yang paling penting dan utama itu adalah ada namanya air supremasi. Yaitu kita harus mendapatkan keunggulan udara di situ. Iya, betul. Sehingga dengan keunggulan udara, pasukan yang ada di darat maupun di laut, dia bisa melanjutkan kegiatan peperangan tersebut. Tapi selama payung udara itu tidak tercapai, kesulitan yang dibawa. Pasti akan hancur semuanya gitu. Nah, itulah yang harus kita ketahui bersama. Jadi betapa pentingnya TNI Angkatan Udara, khususnya alutsista yang kita punya, untuk bisa diperbesar untuk menjaga wilayah kita. Itu. Oke, luar biasa. Berarti dalam hal ini bisa saya simpulkan bahwasanya dari Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat saling bersinergi dalam menjaga keutuhan NKRI. Itu karena jelas.
mereka punya pionnya masing-masing dari Ya, udara. betul. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tupoksinya masing-masing. Ya, baik. Pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Sejarah TNI yang panjang tak terlepas dari perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan di masa silam. Hingga kini, TNI masih menjadi ujung tombak dalam menjaga tanah air. Sebuah kebanggaan tentunya bagi rakyat dan bangsa Indonesia memiliki tentara yang tangguh dan selalu melindungi di seluruh penjuru tanah air. Saya, Letnan Kolonel Laut Pelaut Abdul Qadir Mulku Zahari, SE MTR Opsla, selaku Komandan Lanal Kendari, beserta seluruh prajurit dan PNS mengucapkan Dirgahayu ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin kuat, semakin kokoh, semakin kompak dalam menjaga kedaulatan NKRI dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya, kembali lagi bersama saya Wulan dalam program acara Bincang Kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan hangat nih seputar TNI Angkatan Udara. Dan yang spesial di sini saya tidak hanya dibersamai oleh Komandan Angkatan Udara Bapak Antonius, tapi di samping saya juga sudah ada rekan-rekannya nih.
Mungkin bisa nih Pak Komandan diperkenalkan dulu siapa-siapa nih yang hadir hari ini sebagai narasumber kita di program acara bincang kita untuk agar supaya pemirsa setiap TV di rumah nih tahu narasumbernya siapa aja sih gitu. Mungkin silakan Pak. Iya Pak, makasih ya. Jadi di sini saya ada staf-staf kami yang ada di sini di Lanut Halu Oleo. Jadi ini sebelah kiri saya ini Mayor Lek Paulus Brudi. Pak Paulus ya. Beliau sebagai Kepala Dinas Operasi. Iya. Kemudian sebelahnya Mayor Kal Yoga Sara. Beliau sebagai Kepala Dinas Logistik. Logistik, iya. Kemudian ada yang paling cantik itu, Iya. itu Letnan 2 Administrasi Serlin. Beliau apa tadi? Bagian keuangan. Bagian keuangan, staf bagian keuangan. Iya. Ya. Bagaimana hari ini Bapak Mbak bisa ya kita melakukan perbincangan? Bisa. Oh, ya. Sehat? Sehat. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Baik nih, terkait Angkatan Udara. Mungkin yang menarik, mungkin kita bisa mulai dari Mbak Serlin nih, selaku Wara ya, Tentara Wanita, khususnya Angkatan Udara. Sebagai seorang wanita ya tentunya, yang bisa dikategorikan dari segi fisik itu kita kalah banyak nih dari laki-laki ya kan. Tapi untuk semangat dan kualitasnya mungkin bisa diadu lah ya. Karena hadirnya Mbak Serlin di sini juga menjadi bukti bahwasanya perempuan juga bisa menjadi Angkatan Udara, bisa menjadi seorang TNI yang ikut serta dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Baik, selaku Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Mbak Serlin, kira-kira bagaimana sih sepak terjang sebagai selaku Tentara Nasional Indonesia dikategorikan bahwasannya ini Mbak Serlin sebagai seorang wanita? Oke Mbak, yang pertama mungkin perbedaan gender di sini tidak terlalu kelihatan ya Mbak, karena secara komando dan garis strukturalnya kami sama dengan rekan-rekan kami yang laki-laki. Kemudian yang kedua juga mungkin dari segi komunikasi kami lebih mudah karena mungkin kalau wanita mungkin dari kami lebih diperhatikan. Apalagi kami di sini sendiri, jadi lebih menurut kami lebih safety lah, lebih aman. Tapi dalam hal apapun itu sama ya, diperlakukan sama. Hanya mungkin lebih diperhatikan. Ya, sedikit lebih diperhatikan. Oke, luar biasa. Tapi untuk pengkaderan dan lain sebagainya tetap diperlakukan sama, nggak pandang bulu ya. Oke, luar biasa. Dan di sampingnya sudah ada Pak Yoga nih, selaku Kadis Logistik. Kepala Dinas Logistik. Kepala Dinas Logistik. Oke, Pak Yoga. Mungkin bisa Pak dijelaskan terkait jabatan sebagai Kadis Logistik itu ngapain aja dalam Angkatan Udara? Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Akan kami sedikit jelaskan mengenai tugas dari Kepala Dinas Logistik. Jadi perlu kita ketahui bahwa tugas TNI adalah selain dari operasi militer perang, juga operasi militer selain perang. Jadi kami selaku Kepala Dinas Logistik mengkoordinir untuk kesiapan logistik, baik itu senjata amunisi jika diperlukan ada keadaan darurat, kemudian kendaraan, BBM, baik pesawat untuk TNI AU dalam mendukung kebencanaan atau kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan yang lain, yaitu OMSP yang sangat sering di sini, yaitu adalah PAM VVIP, baik Presiden ya. Jadi perlengkapan kebutuhan untuk pengamanan dari Dinas Logistik yang menyiapkan, termasuk yang dalam waktu dekat ini adalah kami menyiapkan lahan pengurusan untuk pembangunan radar di Bumbana. Bumbana ya? Bumbana. Jadi diharapkan dengan adanya radar nanti keamanan khususnya di sekitar wilayah Sulawesi Tenggara lebih terjaga dan termonitor. Demikian. Iya, luar biasa. Saya pikir sangat jelas ya tupoksi dari tiap-tiap anggota TNI Angkatan Udara.
mungkin kita bisa melangkah ke Pak Paulus nih selaku Wadanlut Kepala Dinas Koperasi. Kepala Dinas Koperasi. Ya. Oke, Angkatan Udara halu oleh ya baik Bapak. Selaku Kepala Dinas Koperasi mengenai tugas dan fungsinya sih Pak menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi di Angkatan Udara itu kayak gimana? Mungkin bisa jelaskan biar pemirsa setia Mek TV di rumah mungkin penasaran nih Pak, sebenarnya bagaimana sih tugas pokok TNI itu tuh selain menjaga keutuhan negara ini, bagaimana di dalam koordinasinya tentang bagaimana struktur kelembagaannya dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Bulan. Jadi kami selaku Kepala Dinas Operasi, tugas yang saya laksanakan itu adalah untuk melaksanakan operasi yang jelas. Pertama, operasi penerbangan yang kita lakukan di Pangkalan TNI AU Haluleo di dalam wilayah saya. Kemudian segala jenis penerbangan, operasi penerbangan, kemudian juga termasuk operasi-operasi yang tadi seperti disampaikan sama Kadislog, pengamanan PKI Presiden, kemudian pengamanan operasi yang lain di sekitar wilayah Sultra ini. Dan kita semua itu saling berkesinambungan, karena berawal dari operasi, ada perintah operasi, baru kita berkoordinasi kepada kepala dinas yang lain, termasuk personel dan logistik. Jadi kebutuhan apa yang akan kita perlukan dalam melaksanakan operasi tersebut itu semua di dalam wilayah kerja saya. Luar biasa. Dalam progres dari Angkatan Udara memang sudah sangat jelas ya Pak tupoksinya dalam menjaga keamanan NKRI. Nah terkait respon masyarakat nih, terkhusus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bagaimana kiranya masyarakat juga ikut berperan dalam menjaga keutuhan apalagi di wilayah langit Indonesia. Kira-kira gimana tuh Pak? Peran masyarakat? Iya masyarakat. Peran masyarakat sangat responsif terhadap TNI AU. Kita ada Babin Potdirga atau Dispotdirga. Iya. Nah, Dispotdirga ini dia membina masyarakat sekitar yang sudah kita laksanakan juga. Jadi kita membina masyarakat dalam bidang pertanian, kemudian peternakan, dan semua sudah dilaksanakan dengan baik. Juga termasuk pembinaan dalam bidang sosial. Terakhir kemarin kita ikut serta dalam kegiatan Ibu Panglima TNI dalam hal stunting. Nah, dari Lanut Haluleo juga ikut berperan serta dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Jadi sangat responsif sekali. Luar biasa ya. Tapi mungkin bisa saya tambahkan Mbak. Boleh Pak, boleh sekali. Jadi dengan tadi menyambung daripada yang disampaikan Kadisop ya. Jadi peran daripada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang kaitannya dengan wilayah kita ya, wilayah Lanut Haluleo. Jadi harapan kita itu kita memiliki sebenarnya apa ya istilahnya cabang-cabang olahraga yang kedirgantaraan, seperti terjun payung, kemudian ada para motor, para layang. Nah, salah satunya kalau kita lihat wilayah daripada Sultra ini, kita lihat dari Teluk Kendari, kemudian seputarannya itu ada perbukitan atau pegunungan lah, bisa dikatakan demikian. Itu bisa menjadikan potensi sebenarnya kita melaksanakan kegiatan olahraga kedirgantaran, khususnya mungkin para layang atau para motor. Nah ini masih kita mencoba untuk mengarah ke sana dengan menggait daripada pemerintah daerah yang ada. Itu harapan kita, sehingga secara tidak langsung masyarakat, khususnya mungkin kepemudaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, ya di daerah Kendari lah, itu memiliki minat kedirgantaraan yang membantu kami sebagai penjaga langit bumi yang ada di Sulawesi Tenggara. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, luar biasa ya. Tadi yang menarik nih, sempat saya dengar Bapak menyebutkan bahwa istri dari Panglima TNI ikut serta dalam program stunting. Berarti memang dalam hal ini TNI tidak hanya terfokus dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam hal keamanan, melainkan bagaimana tumbuh kembang anak bangsa juga ya tentunya, tentang program stunting yang sangat tidak terduga nih pemirsa setia Mek TV, bahwasanya TNI Angkatan Udara nih juga melakukan
penyuluhan terhadap stunting, di mana kita ketahui stunting adalah sebuah penyakit yang ditimpa oleh anak usia 0 sampai 2 bulan dengan tumbuh kembang yang tidak normal ya. Dan ini yang perlu, saya pikir ini perlu aplaus ya untuk para TNI Angkatan Udara, bahwasanya mereka tidak hanya memperhatikan rakyatnya dari segi keamanan, melainkan tumbuh kembangnya juga nih. Luar biasa sekali ya. Ini bravo TNI nih kalau saya. Iya, baik. Mungkin bisa nih Pak closing statement nih dari tiap-tiap narasumber saya nih. Mungkin saya bisa perkenankan dulu terhadap Mbak Sherlyn nih selaku Wara Tentara Wanita Angkatan Udara Halu Oleo. Mungkin bisa closing statementnya yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa ataupun siapapun yang sempat menonton tayangan ini. Untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, mungkin jika berminat bergabung bersama TNI Angkatan Udara, silakan datang ke Lanut Halu Oleo untuk meneruskan perjuangan kami sebagai wanita Angkatan Udara. Iya, luar biasa. Perempuan-perempuan hebat, tangguh ya. Di sini membuktikan bahwasanya tidak hanya laki-laki yang punya peluang atau kesempatan untuk menjadi seorang tentara, ya, apalagi di Angkatan Udara, tapi wanita juga punya peluang yang sama dalam hal ini ya. Baik, mungkin kita bisa mendengar closing statement dari Bapak Yoga. Silahkan Bapak. Terima kasih Kak. Dengan menjelang HUT TNI ke-77, kami khususnya TNI AU, mari masyarakat Sulta kami ajak untuk bergabung dengan minat dirgantara yang ada di TNI AU sehingga kita lebih membaur antara TNI AU dengan rakyat. Terima kasih. Iya, menitik fokuskan antara masyarakat dengan TNI saling bekerja sama bersinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI ya Pak. Iya, luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement nih dari Bapak Paulus. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Kami mengajak rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tenggara, mari kita bekerjasama untuk mempertahankan wilayah udara kita, khususnya di Sulawesi Tenggara. Apabila ada informasi silakan disampaikan ke TNI dan kita bangkitkan wilayah udara di Sultra ini semakin lebih maju. Iya, luar biasa. Intinya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga ya keutuhan NKRI. Dan yang terakhir nih, closing statement dari Bapak Antonius selaku Komandan Lanut Angkatan Udara Halu Oleo. Silakan Bapak. Baik, mungkin di sini saya menyampaikan kepada masyarakat Kendari khususnya atau Sulawesi Tenggara bahwa di wilayah Sulawesi Tenggara itu ada yang namanya Lanut Halu Oleo. Iya. Sehingga keberadaan kita diharapkan bisa membangkitkan semangat masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kedirgantaraan. Iya. Sehingga kita lebih dikenal Lanut Halu Oleo ini di tengah masyarakat supaya bisa terjalin hubungan yang baik, yang sinergi antara kita dengan masyarakat. Iya, luar biasa. Ya baik pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan masing-masing closing statement nih dari tiap-tiap narasumber saya. Ada Bapak Antonius, Bapak Paulus, Bapak Yoga, dan Mbak Sherlyn selaku Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Dan perlu diperhatikan pemirsa setia Mek TV dimanapun Anda berada, letak Lanut ini lumayan jauh ya dari pusat keramaian, sehingga sampai ke sini tuh butuh sedikit effort ya teman-teman. Dan semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi terhadap seluruh pemirsa yang sempat menonton tayangan ini, bahwasanya Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara hadir tidak hanya sebagai pion utama dalam pertahanan langit Indonesia, melainkan juga merangkul masyarakat bagaimana bisa mempertahankan keutuhan NKRI. Dan sebenarnya menjaga keutuhan dan keamanan NKRI itu bukan hanya tugas dari Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat, melainkan tugas bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah sedikit perjumpaan kita dan perbincangan-perbincangan hangat seputar Angkatan Udara ya. Hari ini kita hadir dalam program acara bincang kita yang menariknya adalah kita tidak berada di studio, melainkan langsung ke lapangan, langsung ke tempatnya nih, Lanut AU, Lanut Halu Oleo. Yang ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami
Saya Bulan dan seluruh tim kreatif yang sempat bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih mewakili teman-teman sekalian. Ya baik, saya Dilan Martabella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.